Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, jadi pada kesempatan kita kali ini kita melanjutkan kembali yakni ngaji kita, yakni kitab Uqudul Lujain ya. Jadi tadi nggak tahu kepencet apa, jadi malah gabung sama orang saya nggak paham tuh. Karena emang awam sendiri TikTok, saya awam teman-teman ya. Oke, baik teman-teman sekalian ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Pada kesempatan kita kali ini kita melanjutkan kembali ngaji kita yang ke-8 teman-teman ya, pertemuan kita yang ke-8 mengenai tentang kitab Uqudul Lujain, yakni kitab yang menjelaskan tentang etika kita berumah tangga. Nah, pada pertemuan kita yang ke-8 ini kita melanjutkan kembali ngaji kita, yakni pada halaman keempat dari kitab Uqudul Lujain teman-teman ya, yakni hadis Nabi. Karena Rasulullah SAW dulu pernah mengatakan bahwasanya perempuan itu awan alaikum, perempuan itu ya tawanan bagi kalian, kan begitu ya. Kita kembali kepada pertemuan sebelumnya bahwasanya perempuan itu adalah awanun. Jadi awanun itu tawanan bagi laki-laki gitu ya. Nah kita sekarang masuk kepada hadis selanjutnya teman-teman ya. Wa ruwiya anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan diceritakan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah itu bersabda, man sabara ala su'i khuluqihi, man sabara ala khuluqi imra'atihi a'tahu Allahu minal ajri mithla ma a'ta Ayyub alaihi salam ala bala'ihi. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa laki-laki yang sabar terhadap akhlak ya, terhadap etika atau sikap istrinya yang tidak baik gitu, maka orang tersebut oleh Allah akan diberi pahala sebagaimana Allah memberikan pahala kepada Nabi Ayyub terhadap musibah yang Nabi Ayyub dapatkan. Jadi teman-teman ya, laki-laki, seorang suami yang sabar terhadap kejelekan istrinya, laki-laki yang sabar terhadap akhlak istrinya yang tidak baik, maka Allah akan memberikan pahala sebagaimana Allah memberikan pahala kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Di mana Nabi Ayyub alaihissalam itu diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Fallahu ibtalahu bi arba'ati umurin, karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan cobaan kepada Nabi Ayyub alaihissalam dengan 4 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama, Allah memberikan cobaan kepada Nabi Ayyub yang pertama dengan faqdi malihi, hartanya dihabiskan oleh Allah, dihilangkan, diambil, dicabut kembali. Nabi Ayyub itu nabi yang kaya teman-teman ya, orang kaya raya beliau itu, punya gedung-gedung yang mewah-mewah rumahnya, punya rumahnya mewah, dia punya peternakan, dia punya hewan-hewan peternak yang banyak sekali. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali Nabi Ayyub diuji dengan kehilangan harta bendanya. Jadi kambing-kambingnya banyak yang mati, terus gedung-gedungnya banyak yang hancur, rumahnya begitu. Lalu yang kedua, Nabi Ayyub itu diuji dengan wawaladihi, anaknya itu meninggal semua. Jadi Nabi Ayyub itu punya anak, beberapa anak beliau meninggal semua. Jadi meninggal semua itu merupakan ujian yang sangat besar sekali teman-teman ya, di mana orang tua ketika tinggal mati oleh anaknya itu ya pastinya kan orang tua kan sangat bersedih sekali kan gitu. Orang tua sangat bersedih sekali ketika anak itu meninggal dunia kan gitu. Ini nggak tanggung-tanggung, sudah harta bendanya habis semua, terus
harta benda habis, hewan-hewan peternakannya mati semuanya, anaknya meninggal semuanya gitu. Setelah itu watamziki jasadihi, jasadnya atau tubuhnya Nabi Ayub itu hancur atau rusak. Wahajri jami'in nasi lahu illa zaujatahu. Wahajri jami'in nasi lahu illa zaujatahu, dan orang-orang banyak yang lari dari Nabi Ayub, banyak yang meninggalkan Nabi Ayub karena dia sudah miskin, dia sudah nggak punya keluarga, dia nggak punya rumah, terus dia juga penyakitan, bahasa kita penyakitan, tubuhnya itu banyak penuh dengan koreng apa gitu. Akhirnya orang-orang meninggalkan. Jadi ini 4 macam ini. Jadi pertama, hartanya dihapus oleh Allah, diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya. Yang kedua, anaknya meninggal semuanya. Yang ketiga, dia punya penyakit di tubuhnya. Yang keempat, umatnya, kaumnya, orang-orang yang cinta kepada beliau akhirnya lari semua dari Nabi Ayub, kecuali illa zaujatahu, kecuali istrinya. Fa innahu kana lahu, diceritakan teman-teman ya, Nabi Ayub itu min asnafil mal, banyak harta bendanya. Wa baqarin, dia punya sapi, wa ghanamin, dia punya kambing, wa filatin, dia punya gajah, wa humurin, dia punya keledai. Wa kana lahu khamsumi'atin fadanin, dia punya 500 penjaga. Dia punya 500 penjaga. Bayangkan, untuk menjaga harta bendanya Nabi Ayub alaihissalam itu, dia punya 500 penjaga untuk menjaga harta benda Nabi Ayub alaihissalam. Kiai Rolis, makasih Kiai Rolis. Andi santri jalanan, makasih bergabung. Jadi Nabi Ayub itu teman-teman ya, diceritakan punya banyak harta. Jadi punya banyak harta, dia punya banyak kambing, punya banyak unta, punya gajah, punya kambing ya. Dan dia punya 500 penjaga, di mana 500 penjaga itu dia punya istri. Setiap satu penjaga dia punya istri, punya anak, punya harta juga. Dan setiap satu penjaga itu selain dia punya anak, punya harta juga, dia juga punya pengikutnya. Jadi bayangkan, jadi 3 kali 500. Jadi 3 kali 500, satu hamba sahaya dia kan punya 500 ya, punya 500 penjaga hartanya. Satu orang dia punya istri, punya anak, dan punya 3 pengikut, jadi 4. Nah, jadi 4 kali 500, 2000 berarti ini teman-teman ya. Jadi punya 2000 tanggungan Nabi Ayub itu. Bayangkan. Selama Ning Fatimah. Teman-teman, jadi teman-teman ya, beliau itu punya 500 apa? Beliau punya 4 punya istri, punya anak, punya pengikut 3 orang. Jadi berapa ya? 1, 2, 4 dan 4 orang. 5. Jadi 5 totalnya. Berarti 5 kali 5. 2500. Bayangkan itu 2500 orang yang diopeni oleh Nabi Ayub. Saking betapa kayanya orang itu, Nabi Ayub itu. Setelah itu teman-teman ya juga membuat, jadi masalah itu 2500 orang ini semuanya iman kepada Nabi Ayub. Mau tua mau muda gitu, yang setengah tua setengah muda, dari semua pengikutnya itu semuanya iman kepada Nabi Ayub. Semuanya iman kepada Nabi Ayub. Akhirnya teman-teman ya, kan iblis itu kan tidak punya penghalang. Jadi wa kana iblisu la yahjibu an syai'in minas samawati fayakifu fihinna haitsu ma arada fasami'a salatal malaikati ala ayyuba fahasadahu. Jadi iblis itu kan tidak punya penghalang antara langit dan bumi, sehingga iblis itu diam di antara langit dan bumi. Ketika dia ingin mendengarkan sesuatu ya, ya tinggal ingin tahu apa di atas langit, ya dia tinggal ngeliat aja. Nah,
Iblis itu selalu mendengar doanya para malaikat untuk Nabi Ayub gitu. Iblis itu selalu mendengar doanya para malaikat untuk Nabi Ayub. Ya mungkin karena Nabi Ayub itu orang kaya raya dan banyak harta, tapi tetapi oleh tetap nggak menggoyahkan keimanan Nabi Ayub, tetap kuat ibadahnya, sehingga ketika iblis itu melihat bagaimana para malaikat itu mendoakan rahmat kepada Nabi Ayub, iblis itu iri. Fahasadahu, iblis itu iri. Fahasadahu, iblis itu iri kepada Nabi Ayub, sehingga waqala, akhirnya Nabi Ayub itu iblis minta kepada Allah, ya ilahi nadartu fi abdika ayyuba fawajadtu syakiran hamidan. Aku itu melihat, kata Nabi Ayub, kata anak iblis, ya Allah, aku tuh melihat Ayub itu, hambamu itu, dia orang yang pandai bersyukur, sangat orang yang ahli bersyukur, orang yang ahli memuji engkau. Boleh enggak ala walaibtalaitahu larajaan syukrika wa ta'atika? Boleh enggak, bahasa kita gini, boleh enggak kalau saya goda itu Ayub agar dia tidak bersyukur kepadamu dan dia akhirnya enggak taat juga kepadamu? Karena kan diceritakan orang itu dia ahli ibadah, banyak harta, suka muji Allah, suka bersyukur kepada Allah. Jadi alhamdulillah selalu muji Allah, bersyukur kepada Allah. Jadi bikin iblis itu iri. Jadi kita minta kepada Allah, mau nggak, boleh nggak kalau saya itu uji Ayub agar dia nggak jadi orang yang bersyukur lagi kepada Allah, agar dia juga nggak jadi lagi orang yang ahli ibadah kepada Engkau ya Allah. Maka apa kata? Faqala lahu intalik faqad sallatuka ala malihi. Ya sudah, aku izinin, kata Allah, aku izinin kamu uji itu Ayub itu. Sudah aku kasih kamu kuasa terhadap harta Ayub. Fantalaka wa jama'a faritas syayatin wal jinni wa qala lahum qad sallattu alayya qad sullita alayya malu Ayyub. Qad sallattu ala mali Ayyub, qad sallattu ala mali Ayyub. Jadi iblis mengumpulkan para jin-jin ifrit, syaitan, dan dia mengatakan, aku sudah diberi kekuasaan oleh Allah terhadap hartanya Ayub. Lalu iblis bilang kepada Ayub, minha ya'til ibil wara'atiha fahrikha gitu. Sumaja iblis ila Ayub. Jadi akhirnya kamu datang ke itu ontanya Ayub itu dan hewan peliharaannya itu, waru'atiha ya. Waru'atiha, jadi juga hewan-hewan peliharaan Ayub itu. Kamu datang ke sana, fahrikha, kamu bakar itu hewan-hewannya itu, katanya iblis kepada ifrit. Akhirnya ifrit mengerjakan apa yang diperintah oleh tuannya, yaitu iblis, dan iblis datang ke Nabi Ayub. Summa jaa iblisu ila Ayyuba fawajadahu qa'iman yusolli. Jadi iblis datang ke Nabi Ayub, saat itu Nabi Ayub sedang sholat, teman-teman. Qa'iman, jadi sedang sholat, berdiri, sedang sholat. Lalu si iblis bilang gini, faqala lahu, iblis bilang kepada Nabi kepada iblis bilang kepada Nabi Ayub, ahraqatin naru ibilaka wa ru'atiha. Api sudah membakar onta-ontamu dan hewan-hewan peliharaanmu. Lalu apa kata Ayub? Faqala Ayub, alhamdulillah, huwa a'taniha wa huwa akhadaha. Ya alhamdulillah, kan yang ngasih Allah, yang ngasih. Ya Allah lagi yang ngambil, ya namanya ngasih Allah, yang ngasih Allah. Terus kalau diambil lagi Allah, ya apa boleh buat, memang ya alhamdulillah, gitu. Aku bersyukur kepada Allah. Akhirnya iblis nggak puas, teman-temannya. Iblis nggak puas. Summa fa'ala mithla dzalika bil ghanabi wa ru'atiha thumma jala Ayyub. Jadi onta-ontamu dan para penjaganya itu kan sudah terbakar api. Sekarang kambing-kambingmu dan para penjaganya itu juga terbakar api.
Wa qala lahu nasafatir rih zar'ak. Alhamdulillah. Terus dia bilang iblis, angin puting beliung itu sudah meratakan hasil tanimu ya, atau tanduran kamu atau tanaman kamu ya. Ya fahamidallah wa ta'ala, ya tetap memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Lalu iblis bilang, sallitnya ala waladihi, sudah enggak kuat. Artinya iblis belum menyerah. Semua harta bendanya Nabi Ayub itu sudah dibakar semuanya oleh iblis. Ternyata iblis ternyata Nabi Ayub masih saja memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata iblis datanglah kepada Allah. Sallitni ala waladihi. Ya Allah, kuasakan kepadaku terhadap anak-anaknya Ayub itu. Artinya mungkin bahasa kita itu tolong apa anak-anak Ayub itu kasihkan ke saya, mau saya bunuh semuanya, kan begitu. Akhirnya kata Allah bagaimana? Faqala lahu intalik. Ya sudah, berangkat sana. Qad sallattuka ala waladi, aku sudah kasih kamu kekuasaan terhadap anak-anak Ayub. Fadhahaba ila waladi wa zalzala bihimil qasra wa qallaba alaihim famatu jami'a. Jadi datanglah iblis kepada anak-anak Ayub. Terus istananya Nabi Ayub itu digoncang-goncang dengan hebat gitu. Dibolak-balik tuh rumahnya Nabi Ayub, istananya Nabi Ayub. Famatu jami'an, akhirnya anak-anaknya Nabi Ayub meninggal semua. Lalu bilanglah iblis kepada Ayub, summa ja'a Ayyuba wa akhbarahu bimauti waladihi. Lalu iblis datang kepada Nabi Ayub dan memberikan kabar kepada Nabi Ayub bimauti waladihi, terhadap meninggalnya anak-anaknya Nabi Ayub. Lalu apa kesannya Nabi Ayub begitu setelah mendengar apa yang terjadi? Ini setelah harta bendanya habis, rumah anak-anaknya meninggal. Istighfar Nabi Ayub, astagfirullah. Ternyata masih memuji Allah. Akhirnya iblis nggak puas, karena memang sifatnya iblis itu kan selalu menggoda manusia ya. Nggak puas ya, meskipun sudah seperti itu diuji, Nabi Ayub tetap aja masih orang yang bersyukur kepada Allah. Faqathumma qala sallitni ala jasadi, ya Allah berikan aku kekuasaan terhadap tubuhnya Nabi Ayub itu. Lalu apa kata Allah? Faqala sallattuka ala jasadihi ghaira qalbihi wa lisanihi wa aqlihi. Aku kasih kamu kekuasaan, kebebasan terhadap tubuhnya Nabi Ayub selain hati, lisan dan akalnya. Jadi tubuh Ayub ini sudah menjadi kekuasaan iblis itu. Dan diberi kebebasan untuk menguji tubuhnya Nabi Ayub, kecuali lisan, bibir dan lisan, akal dan hatinya. Tiga ini nggak boleh dihancurkan. Akhirnya teman-teman, ketika Nabi Ayub sedang sujud, fadhahaba ila Ayyuba fawajadahu sajidan. Jadi akhirnya iblis datang kepada Nabi Ayub. Saat itu Nabi Ayub sedang sujud. Faja'ahu min kibali wajhihi, datang dari arah depannya Nabi Ayub. Wa nafakha min makhraihi, jadi nafhatan ista'ala minha jasaduhu. Jadi akhirnya ditiuplah dari arah depan. Iblis datang dari arah depan, hidungnya yang ditiup oleh iblis itu. Sekali tiupan itu, akhirnya dia menyala, ista'ala, menyala minha jasadu. Ketika itu langsung menyala tubuhnya Nabi Ayub itu. Tubuhnya Nabi Ayub itu menyala. Artinya menyala mungkin ya karena faktor panas teman-teman ya. Jadi panas, membara, jadi tubuhnya itu merah menyala. Akhirnya fawaqa'a fihi hikkatun, setelah menyala merah lalu dia agak gatal, tubuhnya gatal. Fahakkaha bi'adfarihi hatta saqatat kulluha. Jadi akhirnya digaruklah oleh Nabi Ayub teman-teman, digaruk tubuhnya sampai berguguran lah dagingnya itu. Summa hakka bil masu al khashana, jadi
digaruk lagi dengan benda yang dengan benda atau kain yang kasar, lalu ya pakai batu, akhirnya pakai batu, dan tetap tergaruk hingga takut aja satu rontoklah tuh tubuhnya, daging tubuhnya Nabi Ayub itu rontok dan membuat aroma tidak sedap, wantana, dan tidak sedap aroma tubuhnya. Fa akhraja ahlul qaryati, akhirnya diusir oleh penduduk kampung, oleh penduduk desa. Wa ja'alahu ala kanisatin, dia tinggal, akhirnya disuruh diam, diusir dari kampung. Nabi Ayub diusir dari kampung, dan mereka nyuruh tinggal Nabi Ayub itu di sebuah gereja, kinasah. Lahum waja'alu ala basyari, jadi tinggal di kanisah itu teman-teman ya, kinasah ya, tinggal di situ ya, dibuatlah rumah-rumahan di situ teman-teman, dan orang semua menjauhi Nabi Ayub, semua orang menjauhi Nabi Ayub. Semua orang itu menjauhi Nabi Ayub illa zaujatahu, kecuali istrinya. Siapa namanya? Al-Musammah Rahmah. Jadi istrinya Nabi Ayub itu namanya Rahmah. Fakanat tukhdimuhu bima yuslihuhu wa ta'tihi bit-tu'ami. Jadi Rahmah ini, istri Nabi Ayub ini, dia tidak menjauhi Nabi Ayub, tetap khidmah ya. Bagaimanapun namanya istri yang solehah itu, bagaimanapun terpuruknya seorang suami, bagaimanapun keadaan seorang suami, istri tetap selalu khidmah kepada suaminya. Istri tetap selalu khidmah kepada suaminya. Nah, akhirnya teman-teman ya, tetap diurusin, wa ta'ti bit tu'ami, tetap diopeni. Nah, Siti Rahmah ini, apa yang dibutuhkan oleh Nabi Ayub tetap diladenin, tetap diopeni, tetap dikhidmah, dan dikasih makan gitu. Dikasih makan teman-teman. Dan orang-orang yang meninggalkan Nabi Ayub itu ya, meskipun menjauhi ya, artinya meskipun orang-orang itu menjauhi Nabi Ayub, tetapi mereka tidak meninggalkan agamanya, artinya tetap beragama Islam gitu teman-teman ya. Meskipun orang-orang itu meninggalkan Nabi Ayub, tetapi tidak meninggalkan Nabi Ayub, tidak meninggalkan agamanya Nabi Ayub. Nah, itulah teman-teman ya, cerita tentang bagaimana Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu kan disebutkan bahwasanya kalau ada laki-laki yang sabar terhadap keburukan sifat istrinya, Allah akan beri dia itu pahala seperti pahala yang didapatkan, yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nah, gitu. Jadi ya jangan, makanya yang namanya perempuan itu ketika dia sedang marahan ya sudah diamin aja, jangan sampai justru balik menyakitin, dia diam aja sudah. Namanya perempuan kan sudah biasa, perempuan itu bermulut dua kan gitu, jadi lebih banyak ngomong daripada laki-laki yang mesti bermulut satu kan gitu ya. Jadi ya wajar aja. Jadi ya kalau ketika ada masalah dalam keluarga, ya lebih baik ya kita kelarkan bersama. Ketika istri ngomel atau ketika punya sifat yang tidak baik, ya diam aja gitu, diarahkan kepada yang kebenaran seperti itu. Nah, dulu itu teman-teman ya, ada cerita tentang seorang laki-laki ingin mengadu kepada kepada Sayyidina Umar. Nah, tapi insya Allah nanti kita sambung lagi aja di pertemuan selanjutnya.